Selamat malam saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan yang ada di Gereja Riverside. Pada malam hari ini kita sudah berada pada malam yang ke-41 dari 100 hari berdoa. Tetapi saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan sudah memelihara kita, umat-umat Tuhan. Baru 41 hari Tuhan sudah meredakan akan COVID yang begitu ganas ini. Sebelum saudara-saudara kita memulaikan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, biarlah hati kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Mana kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah hidup kami diangkat lebih dekat lagi pada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Hamba yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan sertai. Karena hamba bawa di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru penebus dosa kami. Amin. Jadi saudara-saudara sekalian, pelajaran kita pada pada malam hari ini adalah dengan judul Dari Tempat Rahasia. Kalau kita membaca akan ayat 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10, di mana di situ dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 7-10. Ayat ini menggambarkan bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya mengabarkan Injil. Seringkali banyak masalah yang dihadapi, tetapi Tuhan membuka jalan. Setiap kali ada masalah, Tuhan melindungi. Seperti ayat ini mengatakan bahwa walaupun mereka ditindas namun tidak terjepit. Mereka habis akal namun tidak putus asa. Dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Karena mereka tetap setia dan berlindung di bawah perlindungan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus dilindungi oleh Tuhan karena mengabarkan Injil. Begitu juga ketika terjadi reformasi, Martin Luther dengan teguhnya mempertahankan akan kebenarannya. Seperti yang kita pelajari di dalam pelajaran-pelajaran sekolah Sabat, bahwa Martin Luther mempertahankan kebenaran firman Tuhan, dipertahankan dan dia mendapatkan kemenangan. Saudara tahu apa yang menjadi kemenangannya? Karena tiap-tiap jam dia berdoa. Dia pergi ke kamarnya, mengunci dirinya di kamar, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dan saudara tahu bahwa Tuhan membuka jalan, sehingga sampai saat ini firman Tuhan ini tetap ada dan kita bisa mempelajarinya dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Saudara boleh bayangkan ketika Yesus berada di dunia ini, dia menyembuhkan orang, dia memberikan kabar baik kepada orang lain. Tetapi banyak yang menerima, juga ada yang tidak menerimanya. Dan di dalam pekabaran ini pun Yesus tidak segampang itu, walaupun dia adalah Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, tetapi banyak tantangan yang dihadapi. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Tiap-tiap pagi, saudara, dia pergi ke
bukit. Di sana dia berdoa kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah supaya dia mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Jadi saudara-saudara, kita harus mempunyai tempat untuk kita menyandarkan hidup kita. Juga kita boleh lihat Daud. Kalau kita baca di dalam buku dalam buku Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi saudara, Daud, dia selalu pergi ke Ka'bah Tuhan, berdoa di sana, menyerahkan kehidupannya. Ini adalah tempat yang dia gunakan untuk berdoa dan berhubungan dengan Tuhan. Di Ka'bah Tuhan, dia menyerahkan segala pergumulan hidupnya. Bagaimana dengan Daniel? Daniel menghadapi masalah-masalah, dia pergi ke atas soto rumah. Di sana dia berdoa, menyerahkan segala keperluan hidupnya. Dan semua yang dilakukan oleh Daniel, Tuhan memperhatikan dan menjawab. Saudara-saudara, kita umat-umat Tuhan pun banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Tetapi di manakah tempat kita berdoa? Kita harus mempunyai satu tempat yang khusus kita menyerahkan diri kita. Baik itu di rumah kita masing-masing, barangkali kita berdoa di jalan atau di mana saja kita ada tempat yang kita perlu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena dengan penyerahan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Karena seperti doa yang dilayangkan oleh Martin Luther ialah, saya tahu bahwa engkaulah Bapa dan Allah kami, katanya. Dan engkau akan mencerai-beraikan penganiaya anak-anakmu, karena engkau sendiri terancam bersama kami. Semua masalah ini adalah milikmu, dan hanya oleh doronganmu kami turut serta. Oleh sebab itu, lindungilah kami ya Bapa. Kemenangan akhir halaman 218. Jadi saudara, Tuhan sendiri juga bergumul dengan kita. Karena kita selalu berdoa dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi sekarang ini, saudara boleh lihat, kita orang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh selama 41 hari lamanya. Dan jawaban atau doa saudara-saudara, Tuhan mendengar dan menjawab semua apa yang kita mohonkan. Tuhan itu begitu baik bagi kehidupan kita. Untuk itu kita harus menyerahkan kehidupan kita. Di antara kita orang umat-umat Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati kehidupan umat-umat Tuhan di Riverside ini. Sehingga umat-umat Tuhan tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, tetapi kita dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita mendapatkan bahwa jalan-jalan Tuhan sesungguhnya adalah kebenaran. Untuk itu, saudara-saudara, banyak hal yang harus kita doakan atau kita bersyukur di tengah-tengah pandemik ini, saudara-saudara. Walaupun kita melihat banyak tantangan di dalam pengabaran Injil, tetapi kita bersyukur walaupun semua di lockdown, tetapi masih banyak orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Mereka menggunakan teknologi yang ada untuk mengabarkan Injil. Bahkan beribu-ribu orang yang mendengarkan akan firman Tuhan melalui live stream atau online yang mereka lakukan. Banyak sekali jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran. Walaupun banyak tantangan, tetapi janji Tuhan melindungi akan umat-umatnya. Saudara-saudara, di sini kita harus mendoakan banyak hal, yaitu
Berdoa untuk orang tua dan anak-anak yang paling rentan di antara kita. Berdoa untuk anggota gereja yang sedang belajar bagaimana membangun persahabatan dengan pengungsi muslim yang baru saja pindah ke lingkungan mereka. Berdoalah untuk kebijaksanaan bagaimana menuntun mereka kepada kebenaran. Berdoalah agar gereja-gereja di seluruh dunia memiliki iman untuk memulai pusat-pusat pengaruh perkotaan di kota-kota di dekat mereka. Berdoalah agar hujan akhir tercurah ke gereja agar pekerjaan itu selesai sehingga kita bisa pulang. Saudara-saudara, dan juga kita akan doakan umat-umat Tuhan yang ada di Riverside. Dan untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, karena besarlah kuasa-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini, manakala kami berdoa kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah semua seruan doa-doa umat-umat Tuhan yang ada di Riverside, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di permukaan bumi ini ya Tuhan. Agar Engkau menerima akan semua permohonan mereka ya Tuhan. Cukupkan segala keperluan hidup mereka ya Tuhan. Nyatalah kebenaran-Mu di dalam hati mereka masing-masing, agar mereka dapat melihat bagaimana tuntunan Tuhan berlaku bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kesehatan, kekuatan selalu. Hindari kami dari masalah-masalah corona yang terjadi saat ini, agar hidup kami lebih memancarkan terang bagi orang lain. Malam hari ini juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa akan anak-anak kami, untuk orang-orang tua kami, agar Tuhan mau menyertai kehidupan mereka. Berkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Juga untuk gereja yang sedang mengabarkan Injil, dan juga kepada pengungsi-pengungsi atau orang-orang Muslim, yang kami tetap selalu doakan agar kami menjadi terang bagi mereka, walau di dalam lingkungan kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami menjadi terang kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga agar gereja-gereja di seluruh dunia memiliki iman untuk memulai pusat-pusat pengaruh perkotaan di kota-kota di dekat mereka. Berikan kami kuasa ya Tuhan, agar kami dapat membawa orang-orang lain lebih dekat datang kepadamu ya Tuhan. Juga kami akan berdoa untuk hujan akhir. Biarlah Tuhan curahkan gereja kami di Riverside dengan roh kebenaran-Mu, roh yang akan menuntun hidup kami menjadi, agar kami mendapatkan keberanian untuk membawakan firman-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, hamba berdoa khusus untuk pimpinan-pimpinan jemaat Riverside. Untuk ketua-ketua, kami berdoa untuk keluarga Richard Pesolima, keluarga Rudi Poyo, keluarga Surung Malau, dan juga keluarga hamba ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Roh Tuhan diberikan kepada kami, tuntun kami, berikan kami kesanggupan agar kami dapat membawa umat-umat Tuhan lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa juga kepada bendahara kami, keluarga Walean. Berkati keluarga ini, berikan mereka akal budi kebijaksanaan dari surga ya Tuhan. Dan juga memberkati keluarganya, agar kami tetap setia bersama-sama dengan umat-umat yang lain. Kami berdoa juga untuk Bapak Sekretaris Jemaat, keluarga Kaleb Hadi Cahyono. Berkati keluarga ini ya Tuhan, sertai mereka ya Tuhan, agar nama-Mu selalu dipermuliakan. Berkati pendeta dan keluarga, anak-anak, cucu-cucu mereka di mana saja mereka berada. Berikan kuasa dari surga, kesanggupan, kesehatan, kekuatan selalu, agar kami semua bersama umat-umat Tuhan memimpin jemaat ini lebih dekat datang kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa juga kepada semua pimpinan-pimpinan
departemen ya Tuhan. Hamba tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu, tetapi berkati mereka ya Tuhan, keluarga mereka, anak-anak mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu. Karena nyatalah bahwa apabila kami mengasihi Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan hidup kami, tetapi Tuhan memberkati hidup kami. Hamba juga mau bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam gereja kami banyak orang-orang yang mempunyai talenta yang sudah membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dengan membuat live streaming ataupun online atau Zoom atau apa saja yang mereka lakukan. Kami berdoa kepada mereka ya Tuhan, seperti keluarga Pusung, keluarga Rasman, keluarga Femina Pitupulu, dan juga Doni, dan juga Palar, keluarga Palar yang sudah bekerja keras untuk menyiarkan langsung akan acara-acara kami, sehingga membawa umat-umat Tuhan dipersatukan di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga kami mendapatkan kerohanian di dalam hidup kami di masa-masa sukar ini, karena Engkau telah memimpin mereka ya Tuhan. Hamba mau berdoa kepada semua umat-umat Tuhan di Riverside. Mereka yang sakit kami tetap doakan, Bapak Titioka, Bapak Detamor Pusung, Bapak Aris, dan juga Bapak Rumambi. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna dari surga ya Tuhan. Nyatalah bahwa Engkaulah penyembuh ajaib, Engkau yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Biarlah Tuhan jamah tubuh mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup di masa tua, berkati mereka ya Tuhan. Ibu Palar dan juga Ibu Paglar kami doakan, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, di mana saja mereka berada. Juga Ibu Stin, biarlah Tuhan berkati keluarganya. Susi dan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, dipersatukan mereka ya Tuhan di dalam Tuhan. Juga Ibu Taniwel, Tuhan berkati mereka, keluarga-keluarganya ya Tuhan. Biarlah mereka bersuka-suka karena Tuhan menjaga dan melindungi dan memberkati hidup mereka ya Tuhan. Berkati semua umat-umat Tuhan yang ada di Riverside, yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka, tapi Engkau mengetahui kehidupan mereka. Cukupkan segala keperluan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka yang bekerja di bidang kesehatan, agar mereka diberkati ya Tuhan. Jauhkan dari masalah COVID ini ya Tuhan, agar mereka hidup di dalam penuh kesukaan, karena Tuhan melindungi dan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa kami, karena hamba sudah berdoa hanya di dalam Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru penebus dosa kami. Amin.